Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pak Surati sebagai Ketua Yayasan Al-Islam Sine dan para sesepuh yang hadir, para bapak ibu wali siswa-siswi dari KB saja ya, bukan KBIH ya. KB SD, insyaallah banyak unitnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa mengadakan satu kegiatan yang sangat bernilai. Saya sampaikan bernilai karena Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini tidak bernilai. Kalau secara bahasa mal'unah itu bahkan terkutuk gitu. Enggak bernilai di hadapan Allah. Mal'unun ma fiha, semuanya tidak ada nilainya illa kecuali zikrullah, kecuali dunia itu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan yang semisalnya, yang maksudnya adalah taatullah. Begitu kata Imam Nawawi dalam syarat Muslimnya. Ketaatan pada Allah. Wa mu'alliman wa muta'alliman, dan pengajar dan yang mau belajar agama. Jadi kita alhamdulillah kondisi kita sangat bermanfaat insyaallah karena kita sedang berzikir. Dan zikir itu termasuk masih untuk mengingat-ingat ilmu Allah, hukum-hukum Allah. Kemudian kita sedang taat, kita sedang belajar dan mengajar. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek tarbiyah atau pendidikan. Juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, pada pagi ini saya akan mencoba mengambil tema metode tarbiyah Rasul kepada para sahabat. Ini kita angkat karena Rasulullah telah membuktikan tarbiyah beliau yang memang merupakan hibrid antara tarbiyah Rabbani dan usaha-usaha beliau ini menghasilkan generasi yang dipuji oleh Allah langsung dengan pujian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik generasi, khaira ummah, yang ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Itu pujian Allah kepada generasi didikan Rasulullah SAW. Dan memang kita lihat realitanya memang demikian luar biasa. Kita masih ingat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulunya terkenal sebagai orang yang sangat jagoan gelut dan benci Islam. Bahkan beliau jugalah yang keluar membawa pedang. Ditanya oleh orang, mau kemana Umar? Saya mau bunuh itu Muhammad, katanya itu. Yang buat pecah belah bangsa kita, bangsa Quraisy gitu. Sebelum masuk Islam, saya seperti itu. Tapi kemudian tersentuh hatinya, menjadi murid Rasulullah SAW, dan akhirnya berkembang menjadi seorang khalifah yang sangat adil. Kalau sahabat Abu Bakar masih awal nampak
dekat dengan Nabi. Jadi kan masih ingat panglima perang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang memusuhi Islam, bahkan mengalahkan umat Islam atau mencelakakan umat Islam dalam perang Uhud, pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Setelah terdidik oleh Rasulullah, kemudian jadi panglima perang yang sangat fenomenal. Hampir semua peperangan dia selalu memenangkannya, dan ikhlasnya terdidik luar biasa. Kita teringat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngirim surat kepada Khalid bin Walid saat beliau dalam puncak prestasi kalau bahasa sekarang. Suratnya apa? Surat pemberhentian dari panglima perang. Wahai Khalid, setelah kau baca surat ini, maka serahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, pembawa surat itu. Itu kalau orang sekarang bisa ngamuk itu ya. Salah apa aku? Kok iso? Dari mana ini kok saya dipecat? Kemudian beliau serahkan kepemimpinan dan beliau ikut berjihad dengan penuh semangat. Sampai orang-orang heran, Khalid, Anda nggak sakit hati dipecat Umar kok semangat berjihad kayak gitu? Apa jawaban beliau? Qataltu li Rabbil Umar la li Umar. Saya berjihad ini saya persembahkan untuk Tuhannya Umar, bukan untuk Umar. Maka mau jadi panglima, mau jadi prajurit, bagi saya tidak ada masalah. Yang penting berjuang untuk agama Allah, untuk menjadi ridha Allah. Mental keikhlasan yang ditempa oleh Rasulullah, masya Allah, hebat. Generasi awal yang sangat kuat karakternya, akidahnya, mentalitasnya, dan ini hampir merata. Itulah tarbiyah Rasulullah SAW yang tentunya kita juga pengen di sekolah-sekolah kita ini nanti juga bisa seperti itu. Ya ini orang persis ya, waktu deket-deket lah. Dan memang pendidikan itu adalah salah satu unsur utama dan penting dalam perubahan. Apalagi negeri kita, Pak, Bu, di Indonesia ini memang yang paling tepat saat ini menurut para ahli ilmu, ya kita di negeri kita ini untuk merombak umat ini harus dengan pendidikan dan dakwah. Itulah yang sejak dulu dilakukan oleh mbah-mbah kita, Wali Songo. Jadi kan masih turunannya Wali Songo betul nih. Sunan Bonang, Sunan Ampel. Kita tahu kan dulu Jawa ini kan tahun berapa itu? 1400-an lah sampai 1600. Itu kan para Wali Songo berdakwah. Kan dikuasai mayoritas orang-orang Hindu, Buddha kan. Kerajaannya Majapahit. Daerah Trawulan ya, sekarang mungkin Kediri juga salah ya. Yang menguasai apa? Brawijaya. Brawijaya itu turunannya Raden Wijaya. Terus sampai Brawijaya 5, terus itu berkembang ya, yang merombak dari Jawa Hindu, atau ada yang berkata ini agamanya agama Kapitayan atau Buddha. Itu siapa? Usahanya Wali Songo. Dengan apa? Dengan dakwah, dengan tarbiyah. Sunan Maulana Malik Ibrahim yang paling tua membuat padepokan pendidikan di Gresik. Putranya Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta. Dan begitulah Sunan Bonang, Sunan Derajat, nanti ada Sunan siapa di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati. Mereka berdakwah dan membuat pendidikan. Akhirnya berkembang, akhirnya terjadi Islamisasi Jawa. Dan mereka juga mendekat kepada kekuasaan untuk dia didakwahi. Makanya pendiri yang jadi raja Demak itu Raden siapa itu? Raden Patah gitu. Itu kan turunannya Raja Brawijaya, punya istri dari Campa, atau punya anak Raden Patah, Muslim, kemudian mendirikan kerajaan Islam. Jadi
kayaknya memang karakter Indonesia ini terutama Jawa ini dengan sejak zaman dulu itu berkembangnya dengan dakwah dan pendidikan dan tarbiyah. Makanya kita kuatkan dakwah dan pendidikan. Nah, maka kita pagi ini coba sedikit mengenang kembali bagaimana Rasulullah usaha beliau dalam pendidikan. Tentunya tapi yang pertama Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu kan yang diarah itu kan hati dan akal utamanya ya. Kalau lainnya fisik itu iya, tapi yang paling utama hati dan akal. Nah, oleh karena itu kita harus sadar penentu kebaikan seseorang itu bukan usaha kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mendatangi seorang Yahudi yang mau mati, mau meninggal, sakit, masih muda, mau meninggal sakit, Nabi datang. Ya fataqul la ilaha illallah. Anak muda katakan la ilaha illallah. Si pemuda ini lirik ke bapaknya. Bapaknya bilang ikuti Muhammad. Akhirnya dia bersyahadat. Terus meninggal. Nabi keluar dan bersabda apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan seorang hamba dari neraka jahanam. Beliau usaha dakwah tapi kemudian sadar yang mengombati itu adalah Allah. Maka disinilah yang pertama justru kita semua harus sebelum mengusahakan tarbiyah itu menguatkan apa? Kalau orang Jawa dhisik tirakate yang Gusti Allah njaluk dari Allah tenanan. Doanya tenanan. Maka saya sering menyampaikan doa saya sering pertemuan wali-wali murid Darusyahadah itu saya ajak ngapal doa. Di antara doa yang saya minta untuk dihafal oleh para wali, doa dari Nabi yang sedikit dimodifikasi. Doa Nabi kan gini, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkan kepada jiwaku ketakwaan dan kesuciannya. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan pelindung jiwa itu. Nah, karena ini untuk keluarga saya tambahi. Kalau saya sering beri contoh, kalau saya begini Pak Bu, Allahumma ati nafsi wa nafsa wihda junaiti, ini istri saya, wa syafiq munajid wa atif utaqi rifqi akhir wa zakah fawas wa salma abidah wa ulma zaidah taqwaha wa zakiyah. Saya minta pada Allah. Nah, ini kalau bisa kita semuanya, anak-anak kita masih kecil kan lebih lurus fitrahnya, doakan terus. Ini yang paling inti, karena a'dhamu sa'i ad-du'a kata Ibnu Qayyim, kurang lebih ya. Usaha terbesar itu adalah doa, karena minta langsung kepada yang Maha Kuasa. Hati itu inna qalba ibni Adam karisyatin. Hatinya anak Adam itu seperti bulu ayam. Fi asli syajaratin yang tergantung di sebuah pohon. Yuqaliburi kifasya, dibolak-balikkan angin kemana maunya angin. Ya, itulah hati. Allah yang menguasai, maka minta pada Allah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyah anta khairu man zakka anta waliyyu wa maula. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Hiaskan iman dalam jiwa kami. Bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikan kami termasuk yang mendapat petunjuk. Ini harusnya menjadi doa-doa harian para orang tua dan anak-anak juga gitu. Mau nanti dengan itu terus lebih hafal gitu. Penting itu doa saya Nabi. Kita minta pada Allah. Saya juga sering ngomong sama teman-teman Ustadz di Darusyahadah itu, kita ini hanya wasilah, kita nggak punya kekuatan. Ini berhasil bukan kita, ini Allah yang berkarunia. Maka jangan lupa untuk berdoa pada Allah. Maksimalkan usaha, kuatkan doa, itu paling penting. Itu yang pertama ya, untuk perbaikan. Nah, maka Nabi juga begitu ketika beliau mau didik Umar, beliau doa kepada Allah kan, Allah ya Allah, Islamkan baina Umaroini itu kan, antara dua Umar, Umar bin Khattab atau Amru, siapa itu yang nama lakopnya Abu Jahal itu. Akhirnya Allah pilih yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya,
Selain doa, apa usaha-usaha Nabi, bagaimana tahapan Nabi dalam membentuk generasi yang sangat luar biasa itu. Generasi yang kuat akidahnya, yang militan, yang siap berkorban untuk agama Allah, yang tidak rendah diri kepada manusia lain. Yang pertama tentunya beliau memulai dengan pengokohan iman. Tarbiyah imaniyah. Pengokohan akidah ini beliau perhatikan betul. Sehingga selama 13 tahun kurikulum tarbiyah Nabi itu isinya kurikulum akidah. Kurikulum Nabi itu pakai apa kurikulumnya? Al-Quran yang dihafal anak-anak di tahfidz itu kurikulumnya. Isinya akidah. Ya, dengan buka itu juz amma, juz 29, juz 28 yang kebanyakan surat-surat makiyah, isinya kan akidah yang ditekankan qul huwallahu ahad, akidah lagi, terus akidah kuatkan. Inilah akidah yang ditekankan, yang membahas rukun iman 6 itu sampai tingkatnya itu menjadi manusia-manusia yang akhirnya hidupnya itu ridho Allah, Allah ridho boleh. Jadi apa? Hidupnya itu berorientasi bagaimana Allah ridho pada. Ini iman pada Allahnya itu ke situ arahnya. Sehingga dia berbuat apapun, berbuat apapun, yang penting Allah ridho. Ini yang Rasul ajarkan. Kemudian juga diajarkan iman yang membuat orang itu berbuat itu untuk mendapatkan pahala Allah selamat di akhirat. Maka beliau menyanjung orang yang cerdas, ya Pak. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu orang yang bisa menahan dirinya, tidak emosional, tidak mengikuti hawa nafsu, dan beramal untuk hidup setelah mati. Manil aqyas aktsarul dzikra lil mauti. Siapa orang tercerdas? Nabi jawab, yang paling banyak kematian dan yang paling banyak persiapan menghadapi hidup setelah mati. Orientasinya akhirat. Akhirnya generasi yang sudah punya fondasi iman yang kokoh ini orang akhirat. Kemudian apa? Panduannya langsung Al-Quran. Hidup mereka itu kata Sayyid Qutb, seorang mufakir Islam dan juga penulis tafsir Fidil Al-Quran, itu mengatakan mereka generasi sahabat itu generasi Jahilul Quranul Farid, generasi Quran yang unik. Jadi Quran berjalan. Ibu Aisyah mensifati Rasulullah karena khuluquhu Al-Quran. Quran yang membumi, hidupnya pokoknya melu Quran. Kemudian generasi yang dengan takdir sangat tenang, ridho, tidak takut dengan masa depan, nggak kecewa dengan, nggak stres dengan apa musibah yang diterima, karena tempaan keimanan yang kokoh. Jadi dengan sistem kajian-kajian, dengan kadang-kadang beliau metodenya kadang tidak mesti kajian, kadang sambil naik kuda, naik onta ketika bonceng ke Ibnu Abbas, ya gulam, fadilah ya fatka, fadilah terjaga. Jadi suasananya digunakan untuk tarbiyah keimanan. Ini yang perlu kita terus tiru, bahwa harus kita kokohkan iman anak-anak kita, baik secara teori maupun secara praktek. Nah biasanya kalau anak-anak ini perlu banyak dialog imaniah, ngobrol, dan wasilah bisa Quran. Maka ini alhamdulillah kalau kami di pondok itu di pondok itu kami pengen buat jargon membentuk generasi ahlul Quran. Nah ahlul Quran ini tidak ya boleh menghafal, boleh ngapal dikit-dikit. Maksudnya tidak hanya yang penghafal Quran gitu. Ahlul Quran itu kan ternyata kalau para ahli ilmu memaknai hadis inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah punya keluarga di kalangan manusia, manhum Rasulullah hum ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Mereka ahli Quran, mereka keluarga Allah dan orang khususnya Allah. Itu ternyata bukan semata-mata penghafal Quran saja. Bahkan yang lebih utama adalah pembaca, hariannya maca Quran, penghafal nih iso yo sak iso-isone. Nek kaya sepos-sepos semua iki dari penghafal kan sak isone wae ya.
Itu target setahun sak juz itu ya malah hilang apal buntutnya hilang sirahe. Kemudian pentadabur. Maka ini saya nggak tahu di SD kita ini ada nggak Pak program tadabur Quran. Jadi maksudnya selain dihafal, ditadaburi. Dan ada bukunya sekarang. Kemarin saya kedatangan tamu membawa buku yang buku itu khusus untuk anak-anak SD. Itu metode tadabur Quran, metode 5T namanya. 5T itu takdim pembukaan, tilawah membaca, kemudian tafsir singkat tentunya ya. Kemudian tadabur, faedahnya apa? Tazkiyah. Terus gimana mempraktekkan dalam kehidupan? Cakep gitu Pak. Jadi sejak kecil sudah dilatih tadabur. Di Arab sekarang sedang ngetren, sedang digalakkan gerakan tadabur Al-Quran. Ini kalau bisa bagus banget. Kami di pondok cerita di pondok ya, akhirnya di jurusan tahfidz Darus Syahadah itu sekarang nafidnya jam 7 sampai jam 9 saja. Dulu sampai jam setengah 10. 9 sampai setengah 10 tiap hari tadabur Quran. Karena kalau hanya menghafal itu nggak membentuk karakter. Tapi bagus tetap membersihkan hati, tapi karakter kan dengan tahu itu ditadaburi. Nah, jadi itu kita kembali, jadi apa? Keimanan ini ditempa dengan tadabur Quran bisa. Misalnya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Allah, tapi kabeh itu isinya mesti banyak akidahnya. Kemudian langkah berikutnya selain akidah ya, maka akidah yang kokoh ini kemudian menjadikan janji Allah akan muncul ya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau kita orang tua itu pengen anak-anak kita hayatan thayyibah, hidupnya baik, itu yang pertama ya bagaimana anak kita menjadi orang yang ahlul iman dan amilus sholihat. Nah, mengapa hari ini sekolah-sekolah kita alhamdulillah diminati umat? Ya karena mungkin diantaranya ini program-program kita ada program penguatan iman. Nah, tapi kalau pendidikan kemudian hanya mengejar ilmu-ilmu duniawi, nah ini bukan berarti nggak penting, tapi ini ada ilmu inti, ada ilmu fardu kifayah lah, atau inti atau fadilah. Harusnya sekolah itu ilmu inti jangan diakhirkan, harus dari awal. Nek perlu sampai SMA itu ilmu intinya dikokohkan terus, akidah, akhlakul karimah itu inti, searab. Nah, sambil nanti di SMA mungkin ditambah ilmu-ilmu tambahan, plus kuliah nanti ilmu apa dia tuh bakatnya apa. Ternyata sekolah kok bakatnya bongkari motor terus, berarti ini ahli bongkar atau di dunia bengkel misalnya. Itu setelah itu. Tapi jangan sampai hari ini kan yang terjadi banyak yang sejak kecil sudah dilatih keterampilan tapi tarbiyah intinya nggak kena. Ini yang jadi masalah. Akhirnya termasuk luka-luka di negeri kita, luka-luka korupsi yang terlalu besar ini, itu bukan karena kurang orang ahli, tapi kurang orang soleh. Orang-orang yang imannya belum kokoh kayaknya dengan enak saja mengkorupsi harta rakyat. Yang pertama. Yang kedua, Nabi juga perhatian banget dengan yang namanya tazkiyatun nafas. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Al-Jumu'ah ayat 2 ini. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka, membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah. Jadi tazkiyatun nafas ini amal yang juga Nabi perhatikan.
Apa tuh tazkiyatun nafas? Kalau disingkat, tazkiyatun nafas itu ada 2 amal utama. Pertama at-takhliyah, kedua at-tahliyah. Nah, gitu ya. Ini kita bahas sedikit. Tahliyah itu pakai kho. Kalau yang kedua tahliyah pakai ha. Beda titik, beda arti. Tahliyah ini mengosongkan. Kalau tahliyah menghiasi. Pertama, Rasulullah targetnya pendidikannya mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan hati dari keburukan-keburukan. Dhisik syirik dadi tauhid. Dhisik sombong dadi tawadhu. Jadi dikosongkan karakter-karakter buruknya, dikosongkan, dicela oleh Nabi. Kemudian tahliyah dihiasi dengan yang baik, tauhid, tawadhu, rendah hati dan seterusnya. Ini Nabi sangat berarti dengan tarbiyah tazkiyatun nufus atau pembenahan hati, islahul qulub lah, pembenahan hati. Karena memang nilai kita ini tergantung dengan qalbun kita. Jenengan dan saya ini kan kalau dinilai kan apa nilai yang paling adil? Kalau yang paling apa ya sapa? Yang paling tua, engko sing paling sing nom lah ya iso menang. Sing paling ganteng lah, engko sing elek-elek, sing ora elek ya kurang ganteng piye. Sing paling ayu. Pokoknya sing paling pas ya siapa yang paling baik? Inna akramakum indallahi atqakum. Di mana atqa itu? Di hati. Jadi hatinya. Maka Nabi perhatian pembenahan hati. Beliau sangat peka ketika ada yang kurang-kurang baik itu beliau langsung ingatkan. Misalnya ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu suatu ketika bermasalah atau berdebat dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid waktu itu kepancing emosi. Kemudian mengatakan, "Ya Ibnul Aswad, mana wong ireng kowe?" Gitu ya. Karena memang Bilal itu orang Ethiopia. Tapi nadanya itu merendahkan. Berarti Khalid waktu itu ada terkena penyakit agak kesombongan. Langsung Nabi kan, "Ya Khalid." Bukan Khalid, lupa saya. Bukan Khalid, ini siapa? Kalau nggak salah Abu Darda. Abu Darda kalau nggak salah, bukan Khalid bin Walid. Siapa yang lain? Innaka mur'un amrul jahiliyah, engkau ini masih punya karakter jahiliyah, kata Nabi. Maka langsung sahabat tadi nemui Bilal dan minta maaf, bahkan kepalanya taruh di bawah. Bilal, tolong injak pipiku karena saya telah bersalah kepadamu. Ini contoh bagaimana Nabi segera mengingatkan orang-orang yang hatinya kotor. Ini penting sekali perkara tazkiyatun nufus, maka perlu ada mengingatkan tentang masalah ikhlas, zuhud. Ini semua kan masalah hati. Masalah jiwa itu sangat penting sekali. Al-kibru, jangan sampai sombong, penyakit hati. Maka itu kalau jadi pengen moco itu ulama-ulama sekarang sudah buat nyusun bukunya. Di antaranya saya lihat bagus tuh karya Syekh Sholeh Al-Munajjid gitu ya. Ada silsilatu a'malil qulub, silsilah amal hati. Dan juga mufsidatul qulub, perusak-perusak hati, ini termasuk dalam tazkiyatun nufus. Nah, termasuk tazkiyah ini adalah Rasulullah menghasung para sahabat untuk mendekat kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan, zikir, tilawah, sholat sunnah. Ini semua bagian-bagian dari untuk membersihkan jiwa para sahabat, baca Al-Quran, gitu. Ini bagian-bagian yang sangat dipentingkan. Maka Nabi takjil para sahabat, iqra'il Quran fi syahr. Kalian para sahabat baca Quran sebulan khatam. Ini takjil Nabi untuk membersihkan jiwa para sahabat dengan Al-Quran. Ada yang lebih semangat, mampu lagi Rasulullah, sudah setengah bulan, mampu lagi sampai akhirnya minta maksimal 3 hari khatam. Nah, kalau merujuk pada riwayat, ternyata para sahabat memang itu dipraktekkan untuk membersihkan jiwa. Mereka akrab dengan kitab Allah, Al-Quran. Sampai disebutkan ketika ada orang Persia masuk Islam, tanya, jangan-jangan jenengan dhisik zaman Nabi itu nek maca Quran berapa lama? Kunna nakhtimul Qur'ana likulli lailati jumu'atin.
Kami dulu itu menghatamkan Quran ya sampai sekarang sampai zaman sahabat itu deh. Kami itu terbiasa sejak zaman Nabi menghatamkan Quran setiap malam Jumat. Jadi para sahabat banyak yang menghatamkan Quran setiap malam Jumat. Berarti sedina pirang juz itu? 5 ya mungkin ya, sekitar 5 atau 4,5. Ya, 5. Yang kebaca 5 juz pengen 6 kan. Masya Allah ya. Makanya ya, padahal di sini udah ngono TikTok ya, udah ngono medsos, jadi artinya saya resik tapi diobati dengan makanan sampai seperti itu. Nah makanya kita harus berusaha. Ini tazkiyatun nafs kita. Nggih para ibu bapak yang anaknya dihafid Quran ojo cuma ngakon ayo dihafal. Ojo ngono. Ya kita juga harus bagaimana punya waktu. Kalau saya sering ngejak diri saya dan yang lain, wes pokoknya baru subuh itu aktivitas pertama zikir karo maca Quran. Bar subuh zikir maca Quran. Bar maghrib maca Quran. Itu wes patokane untuk apa? Ngisi hati, nomboni hati itu dengan itu. Kalau maka idealnya kalau kita punya anak ini kudu iso basa Arab. Kalau jenengan kan belajar bahasa Arab ya paling lali. Tapi sakit loh Pak. Belajar bahasa Arabnya gimana? Enggak, paling tidak jenengan itu belajar Quran tadi, tadabbur Quran. Dalikal kita mula raiba fi dalika itu kita terus nanya kan rutin sesuai kok rada paham bahasa Arab. Paling tidak harus bisa bahasa Arab semua orang Islam itu. Minimal bahasa Arab dalam sholat minimal ya. Sampai Allah hamidah ya apa minimal itu bisa lah. Wong sholat kan tunaji rabbak terus dan berbisik-bisik dengan Allah. Bisik-bisik nanti karepe ini paling tidak diusahakan. Ya, begitu. Jadi paling bisa tidak generasi ke depan memang kone iso bahasa Arab kabeh. Karena itu nanti akan menguatkan iman. Dia mau maca Quran itu langsung ngerti artinya, maca neraka ngerti maksud neraka. Jadi bisa menguatkan iman. Insya Allah. Nah, penguatan tazkiyatun nufus tadi ya. Kita kembali tazkiyatun nufus ini sangat urgen sekali, maka juga perlu selalu ada kajian-kajian tazkiyatun nufus. Kalau orang dulu mengatakan tasawuf gitu. Ini tazkiyatun nafas itu. Nah, itu yang kedua, yang ketiga penguatan akhlakul karimah. Jadi inilah yang saya ringkes karakter tuh itu. Kalau pengen bentuk anak berkarakter, ya 3 itu akidah, tazkiyah, akhlakul karimah ini harus ada, harus kuat, harus kokoh. Bukan yang diajarkan, dibersamai sampai betul-betul tahu yang anak kita sudah seperti itu atau belum. Itu harusnya memang itu tugas orang tua yang kemudian diminta dibantu oleh para ustadz untuk itu sebenarnya paling utama itu. Nah ini kalau berhasil Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang punya anak-anak itu, dan mereka akan punya manfaatnya yang besar. Kadang-kadang tidak anak pintar itu asal 3 ini kena itu insya Allah manfaat. Ya ini sedikit cerita ya. Ada alumni Darussyada yang waktu sekolah itu tidak pintar, tapi dia kayak bisa menikmati keimanannya, akhlaknya juga bagus, dia ibadah baik. Kemudian pulang ke kampung halaman di Mentawai sana, itu sekarang dari dai dan bisa mengislamkan 64 keluarga kafir, langsung menjadi muslim. Ngalah ke Ustadz rumah Islam ke wong 64 orang. Itu bukan semata ilmu, tapi memang tadi karakter terbentuk itu, semangat dakwahnya muncul. Ini yang perlu kita. Maka kalau kita punya anak itu jangan dipaksa banget lah, dipaksa untuk kamu kudu jadi sesuai kemampuannya, tapi yang penting karakternya jadi, insya Allah manfaat. Nabi kan ada murid Nabi ada yang jadi Bilal bin Rabah sebagai muadzin Rasulullah. Beliau nggak pernah diangkat Nabi jadi panglima perang karena bukan di situ passionnya. Tapi beliau juga punya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang jagoan
perang, tapi nggak pernah disuruh jadi dai kemana-mana karena beliau passionnya mujahid, perang, panglima perang. Beliau punya murid namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bukan panglima perang tapi jadi ulama. Nah, kita punya anak itu mestinya karakter itu kita pahami. Anakku iki jane minate apa, bakate kaya apa, mari kita kembangkan biar berguna untuk Islam. Nah, saya juga pernah ke Sulawesi loh. Ditemui anak santri yang dulu itu belas ilmunya itu orang nyantol. Nyantolnya siti bahasa Arabnya terutama ya. Ditangkoni Arab kan guya-guyu reso jawab karena memang lemah bahasa Arabnya. 2 tahun sekolah. Tapi ketika saya ke Sulawesi, yang jemput itu beliau bawa mobilnya, ternyata apa? Passionnya dia jadi pengusaha yang tidak pintar agama banget, tapi karena sudah punya ruh karakter juang tadi, akhirnya ketika ada usaha dari Jawa, beliau dengan yang dimiliki siap berkhidmat kepada dakwah dengan tenaga dan hartanya. Jadi masing-masing ada manfaatnya. Yang penting kita arahkan sesuai. Jangan semua kabeh kepengen anak kudu awet 30 juz. Ben iso ya nek mampu ya ndak apa-apa, tapi ora mampu untuk dipisoi tiap dino malah stres. Saya pernah itu Bu, Pak, didatangi orang tua bapak ibu tuh saat ini gimana ya karena ini anaknya alumni pondok tempat kita terusnya. Kenapa toh Pak? Ini anak kami nggak tahu tiba-tiba stres kan? Biasa stresnya Bu. Nggak mau keluar, ke masjid nggak mau, gaul nggak mau, ngambek di kamar terus, paling megang HP. Saya mulai coba didekati dengan pelan-pelan, diajak dialog, jangan dibentak-bentak, jangan di. Kemudian itulah Ustaz. Ibunya ini ideal banget pengennya anaknya sering disalah-salahkan, dibanding-bandingkan ketua mutung kan. Ini contoh salah penanganan. Ya ngurusi anak kan kayak ngurusi wong sing ngobati wong lara, nek kleru obat malah jadi tambah parah nanti. ya, iya. Jadi ini yang pasti kita yakin lah kita bahwa anak ini amanah. Bagaimana anak kita menjadi anak soleh itu harga mati kalau kemauan kita. Tapi untuk kontribusinya untuk Islam dan Muslimin untuk umat ini sesuai dengan passionnya masing-masing. Gitu. Kalau enggak ya sudah. Saya dulu kan juga punya anak. Ini anak yang ketiga ini pengen saya kan biar agamanya kuat. Jurusannya yang jurusan saya jurusan agama yang kuat. Tapi ternyata milih malah jurusan sains karena dia senang di matematika. Ya sudah, saya nggak paksakan. Meskipun saya pribadi sebenarnya pengen anakku jadi ulama-ulama karena saya kurang tuh ulama nih. Wong pinter umum kan banyak, tapi ya karena anaknya senang ya sudah. Toh nanti sebenarnya ada manfaatnya untuk umat. Gitu. Jadi kepenak, ini yang penting tarbiyah itu. Gitu. Nah baik, jadi itu penguatan iman, penguatan tazkiyatun nufus, akhlakul karimah sampai anak-anak kita menjadi anak yang senang, enak dipandang mata karena orangnya peti ya, wong tua halus, paham, suka bantu dan sebagainya. Tapi itu butuh waktu. Misalnya kadang-kadang kan cah saiki itu mau beda dengan artinya butuh waktu. Insya Allah biar soleh tapi butuh waktu. Sebagian orang tua kan sering ngeluh, Ustaz gimana nih anak saya? Kenapa? Nek mulai mesti megang HP. Waduh, ya semua gitu Bu. Jenengan juga senang megang HP kok. Jadi masalah ini kok untungnya hobi HP terus pengen anaknya aja pegang HP ya lewat. Tapi kan bagaimana diarahkan. Hari ini kalau jangan sama sekali nggak boleh itu memang agak sulit dong. Cak TK wes lagi HP. Oh, kita kalau pulang itu abi. Tapi kan abi langsung ngerogok kantong dibeli HP nih. bukan kemudian jak ngobrol HP-nya mana. Ya, yang penting kita arahkan bagaimana kita mengarahkan yang tepat sehingga nanti ya zamannya sudah begitu memang. Meskipun nanti kalau ada yang bisa mentarbiyah tanpa HP sama sekali ya itu luar biasa. Saya pernah ketemu Pak di Klaten tuh ada wali situ, anak saya kelas 4 sudah berapa ya? 5 juz atau berapa?
Masya Allah Pak itu tiap ya selalu ngapal, enggak sekenang mana alhamdulillah enggak tak. Nah sing ngono itu kan jarang Pak Ibu. 10 siji kok 1 siji. Satu siji. Iya. Tapi insya Allah kalau kegiatannya itu banyak, makanya memang harus dibanyakin kegiatan kayak di sesi kita kan, alhamdulillah sih kan banyak ngapal baik sehingga nanti anak itu terbatas untuk ngasih HP-nya, tidak terus-terusan. Itu sudah lumayan membantu lah. Wong tua sekarang pun banyak yang pusing kan, Ustaz, ada yang saya Ustaz, apa Bu, nek libur jangan lama-lama tak. Duh, kenapa kok nggak suka libur lama? Pusing nih ngomah. Ustaz Mustaqim, alah ngurusi anak orang minggu pusing. Nek diusahakan kita berbulan-bulan salahnya dioto-oto. Kadang-kadang. Ya makanya didik ini memang betul butuh sinergis dan butuh kesabaran. Maka yang penting tadi kalau untuk di rumah tangga itu Nabi udah punya arahan, inna rifqa la yudha'u fi syai'in illa zana. Lemah lembut itu tidaklah ditempatkan di satu urusan kecuali akan memperbaiki urusan itu. Wala yunzawan syai'in illa syanahu. Kalau dicabut mesti akan merusakkannya. Dengan Bapak Ibu kalau di rumah itu ada problem langsung ngegas. Kira-kira dari tambah apa atau tambah bubrah? Bubrah. Wong lanang, sing lanang mantep atine ora ati kan. Jadi harus ngamuk. Karena sama-sama galah. Tapi lemah lembut, insya Allah enggak. Maka Nabi kita disebut oleh Ibu Aisyah, laisa bisakhab. Beliau tidak orang yang suka teriak-teriak, lembut, tenang. Termasuk jadi anak terus begitu, yakin. Maka saya juga teringat ya dialog dengan Ustaz Mustaqim. Beliau berkata, Ustaz Kosti, anak kita remaja ini asal masih bisa dialog sama orang tuanya, insya Allah itu masih besar harapan untuk dibina dengan lebih baik. Tapi kalau sampai anak nggak mau ngomong sama kita karena sudah nggak punya emosional, sudah sakit hati, itu akan lebih sulit. Kayak gitu ya. Kenapa anak nggak mau ngomong sama kita? Mungkin kita yang guala, mungkin kita yang suka nyalah-nyalahkan terus, kita nggak tahu perasaan anak kita merasa paling benar, kita diktator, akhirnya anak kita menjauh dari kita, itu bahaya. Tapi kalau kita dialog, mungkin ada yang nggak cocok, disabari, itu insya Allah. Saya punya sedikit pengalaman tentang anak saya sendiri. Kebetulan anak saya yang pertama ini sekolahnya rodok mogol, masuk pondok EDW, mlebu sesasi, libur rong sasi. Ya alasannya sakit sih, tapi sakitnya kok rong sasi, sakit tenan apa ora gitu. Nggih deket ya. Masuk lagi lorong meneh gitu. Wah, iki piye iki bocah kok ngene. Nah, biasanya yang paling idealis itu ibu-ibu. Ibu istri saya pengennya kan dia apake. Wes tak ojo jar kok tasik ngobrol. Alhamdulillah ternyata ada waktunya. Sekarang sudah kuliah, masya Allah, semangatnya luar biasa. Kuliah di Sukabumi sana dengan model yang awalnya santai itu, kemudian wah sekarang nggak bisa banyak ini belajar terus ngapal terus, masya Allah, sampai ibu uminya nangis eling dhisik kayak model saya kayak yang ini. Kan butuh kesabaran untuk perubahan itu. Kadang-kadang orang tua nggak sabar. Ya, ini yang dibutuhkan, karena butuh langsung instan. Kadang-kadang Allah menguji supaya kita sabar. Ada yang langsung jalan apik ya ada, tapi ada kadang-kadang seperti itu ada. Yang penting sabar, dikomunikasi baik, doa yang banyak pada Allah. Insya Allah terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keteladanan dan pembinaan langsung, ini penting. Jadi tidak bisa pendidikan kalau tanpa uswah hasanah, tidak bisa, sulit itu. Ya. Makanya ada SDIT kayak Al Islam sini, tapi di Simo namanya SDIT Al Falah. Muridnya juga terbanyak di Boyolali. Sini juga cukup banyak banyak. Itu dijadikan SD percontohan Dignas. Akhirnya guru-guru TK itu pas TK-nya, ke TK-nya datang
ke TK Al-Falah itu dialog. Ternyata banyak yang harus dilakukan. Dia harus siap dengan ini dan itu membersami anak. Kesimpulannya para guru-guru TK luar, wah nek ngono ya aku ora kuat. Tak kuat lakoni kayak ngono. Ini masalahnya. Meskipun SD kita TK kita anak-anak muda tapi mereka kuat kan, mungkin punya roh juang gitu ya. Dan sebagian guru-guru yang enggak punya roh juang kan yang penting roh duitnya ono. Juangnya sak cukup itu melemah karena berhasil tidaknya ini sangat terkait dengan gurunya. Punya roh juang tidak. Enggak punya roh juang lemah. Ya, akhirnya kenceng. Nah, maka ini bagaimana kita orang tua juga bisa memberikan uswah hasanah kepada anak kita. Sebelum kita ngajak, ngakon, perintah, bagaimana kita? Sekaligus juga perlu pembersamaan. Maka ketika ada anak di pondok langgar itu, dia ngerokok. Di pondok kan ngerokok itu 4 kali harus pindah. 1 peringatan, 2, 3, 4 pindah langsung diatur. Ketiga skorsing. Kita skors. Kamu pulang minta nasihat bapakmu supaya semoga Allah buka hatimu untuk tidak merokok lagi. Apa kata anak ini? Datang dia bapak ngerokok itu berarti kalian ngerokok kali kula. Ya wis gitu ya. Mulia ngerokok bareng saya. Jadi kalau tidak ada keteladanan ya susah. Anaknya di pondok kita orang ngerokok, ternyata di rumah selalu sedia rokok. Kan sulit itu ya. Itu contoh ya, contoh pendidikan yang sulit karena tidak sama. Meskipun kadang-kadang juga bisa kayak saya termasuk bersyukur pada Allah, saya ini dari lingkungan yang sangat tidak Islami. Saya hidup dulu yang biasa banget, yang rokok, yang dukun macam-macam. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan saya tidak melu-melu itu. Tapi kan itu tidak semua gitu. Tapi secara umum untuk orang tua itu sangat peran keteladannya. Sama kepembimbingan langsung. Kalau bahasa di pondok itu mutabaah. Bahasa umumnya itu apa ya? Ya pokoknya mengkawal lah, aja dicuekin, dijarki. Wis karepe sekolah ning Islam sini elek apik ya pokoknya terserah gurune. Nek elek tak pisone gurune kayak gitu. Tapi membina bersama-sama. Nabi itu sama-sama, ada yang kurang baik diingatkan. Ada yang pengen motivasi, beliau motivasi. Ibnu Umar datang, Rasulullah saya kok ngimpi digal 2 malaikat, terus diajak ke neraka, terus saya nggak jadi diangkat lain. Sebaik-baik. Ya waktu itu saya kepada Hafsah, sebaik-baik lelaki itu Ibnu Umar. Kalau dia tidak meninggalkan qiyamul lail. Ini contoh membersami dan motivasi. Jadi kalau ada anak berubah, masya Allah mantap, lanjutkan itu motivasi. Ngejak resik-resik itu aja sono sapu, sono ngepel. Bagus kok orang tua sambil megang sapu. Ayo kowe sana ya le. Engko bariku ditinggal rawo tapi wis nyontoni. Membersamai. Ini butuh Nabi sangat perhatian. Beliau sering dialog-dialog langsung kepada individu-individu untuk semacam kalau bahasa sekarang mengcoaching ya, memutabahi anak-anak biar bagaimana. Itu tuh masya Allah. Beliau sangat perhatian. Maka ini juga harusnya menjadi gaya tarbiyah kita yang kalau tarbiyah kader itu harus satu-satu diketahui itu supaya nanti perkembangannya jelas. Bukan hanya tahfidnya tapi semuanya, tahfidnya, kepribadiannya itu sangat dibutuhkan. Saya pikir itu beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan tentunya yang berikutnya terakhir mungkin pertemuan ini adalah beliau melakukan pembinaan secara bertahap, step by step. Jadi jangan kemudian didik uang pengennya sedino langsung dari kaya malaikat gitu kan. Butuh waktu. Dakwah pendidikan butuh waktu. Maka saya sering ngomongi para orang tua, anaknya ngadu, Bu aku mau keluar. Kenapa keluar le? Di pondok anaknya nakal-nakal. Saya tanya, memang di luar pondok anaknya soleh kabeh. Bisa jadi lebih nakal lagi. Nah proses pendidikan memang butuh waktu untuk membuat yang kurang soleh itu menjadi lebih soleh. Harus sabar.
dalam menempa kehidupan. Maka dalam dia harus bertahap, tidak kemudian langsung tadi menyalahkan, tapi betul-betul sadar bahwa perubahan itu butuh waktu. Ini dicontohkan oleh Al-Quran dan bagaimana Quran melarang khamr itu. Pertama, khamr itu ada manfaatnya tapi lebih banyak madharatnya. Setelah berapa lama turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan sholat kamu sedang mabuk. Setelah mulai biasa baru innal khamra wal maisira wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, baru ke situ bertahap. Ini juga harus menjadi panduan kita dalam mendidik itu bertahap, baik itu secara pendidikan ilmiah. Jadi termasuk kami banyak mengkoreksi pendidikan kami dulu, Pak. Dulu zaman dulu kan masuk pondok itu level SLTA sudah langsung belajar ulumul Quran yang kita tebel. Ketoknya wah keren nih bukunya, wong kuliah dipakai SLTA. Tapi ternyata setelah dipelajari oleh para ahli ilmu juga itu kurang dalam. Harusnya ya dari dasar pelan-pelan menuju yang lebih tinggi, bukan langsung tinggi. Nggak belum tahu kerangka besarnya malah bingung. Nah itulah pendidikan yang perlu secara bertahap. Sithik-sithik. Makanya kan ulama dulu juga kitab fikih juga gitu. Kalau fikih Syafi'i pertama Safinatu Najah, simpel. Naik lagi dikit ada lengkap, nanti matan Abu Suja. Dan terus ada syaratnya Fathul Qorib dan seterusnya. Itu memang ternyata begitulah pembelajaran itu harus bertahap. Baik itu secara pembelajaran ilmiah maupun secara pembelajaran ruhiyah maupun pembelajaran khuluqiyah. Saya sedikit mengkritisi itu, ada TK-TK itu membuat mutabaah amal harian itu langsung lengkap. Cah TK sholat fardu 5 rakaat, sholat rawatib, baca Quran, lengkap sampai wah, iki wong tuane ora iso nglakoni. Mbok sithik-sithik itu loh. Sithik-sithik. Jangan lebih. Termasuk penugasan tuh mbok sing lebih banyak. Jadi pendidikannya juga tadi yang praktek. Cah TK langsung aku kan PR matematika 20 soal. Enggak usah cah TK itu PR ya. PR-nya anak, PR-mu besok laporan merapikan kamar tidur. Udah, centang bisa tambah lagi. PR-mu besok buatkan kopi abi. Ya kan gitu enak. PR-PR yang nyenengin itu. Yang menguatkan ini. Ngomijeti umi dan sebagainya kan. Baik, PR-PR yang bisa meningkatkan khuluqiyah juga gitu. Sesuai masanya. Maka ya kita juga pendidikan juga nggak apa-apa karena melihat ke luar. Seperti Jepang itu katanya sampai kelas 4 SD itu belum ada ujian, bahkan mereka lebih konsentrasi ke pembentukan karakter. Tapi tentunya karakter non agama kalau mereka ya. Kita lebih punya agama. Karakter bagaimana adab itu loh Pak, ditekankan betul itu. Nah, kita punya ilmunya sudah sakar-karuan, tinggal biar yang prakteknya, biar dipastikan mereka bisa, itu luar biasa. Termasuk cah SD ku nek fikih aja terlalu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, sing penting salat tok, sing bener kaya ngono iku lho. Kan sebenarnya itu sampai daripada kok yang teori tapi salat kok genah-genah. Baik, itu mungkin sekitar demikian Bapak Ibu sekalian sedikit bincang-bincang kita tentang pendidikan ya, yang memang saya juga bergelut di dunia itu dan berusaha untuk dikit-dikit mendalami karena memang saya diberi amanah ya. Nggak kerasa Pak Yono bilang putrane Pak Yono sudah sudah berapa Pak? 4 kayak nggak kerasa. Nah, saya juga nggak kerasa ternyata sudah 15 tahun dijadikan mudir di sana Pak. Ya. Dan ini sedikit menginformasikan di Darussahadah sekarang melengkapi unitnya. Kita sudah punya mulai tahun depan ini sudah ada SMP Putra Putri, SMA Putra Putri, perguruan tinggi Putra Putri. Yang SMP itu ada yang jurusan tahfidz yang putra, dan jurusan bahasa Arab dan bahasa Inggris nanti ke depan untuk Putra Putri. Kalau yang SMA itu ada 4 jurusan tarbiyah dakwah, jurusan mulazamah, jurusan tahfidzul Quran, yang terbaru jurusan sains. Ini yang kita miliki. Nanti deh jenengan ada yang tertarik monggo, insya Allah ini juga sedang proses untuk izin resmi ke Kemenang supaya
KMI tapi jazae wis ora usah jadwal resmi sedang proses. Karena dari kepala pesantren pusat menengah kok menengah Jawa Tengah Jakarta sudah oke, sudah ngakon, tinggal kita sedang menyiapkan berkas-berkasnya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.